Apa kamu malam atau pagi atau siang, terserah mereka gitu. Halo, selamat datang Kaula Muda pada podcast kami yang sederhana ini. Bagaimana harimu? Apakah Kaula Muda sedang bersenang atau bersedih? Atau sedang biasa-biasa aja ya? Ngomong sama siapa, Sal? Iya, ngomong ke pendengar dong. Kamu nggak mau gitu nanyain kabar aku sama Radit? Ya udah deh, kabar kalian gimana nih? Baik-baik aja kok, Sel. Kalau kamu gimana kok? Baik juga kok. BTW, kalian tadi pagi ngapain? Kan banyak tuh waktu dari bangun tidur, sampai mandi, terus sampai sini deh. Ya biasa sih, bersih-bersih rumah, bantuin orang tua. Namanya juga jadi perempuan. Kalau aku sih habis bangun tidur biasanya pemanasan pagi gitu. Biar siang-siang itu nggak kram-kram dan bisa bertenaga juga. Oh, sama sih. Tapi aku bukan biar nggak kram. Aku sih lebih ke biar fokus aja gitu loh. Maksudnya fokus kayak gimana tuh? Jadi ini sepengetahuan aku aja ya. Olahraga tuh bukan biar badan sehat doang atau badan biar nggak kram gitu loh. Tapi banyak manfaatnya. Loh, emang fokus apaan Kel? Kan hari ini hari Sabtu. Kalau aku sih fokus kerjaan lah ya. Hah? Kerja? Kamu udah kerja Kel? Ya biasa sih, usaha-usaha kecilan gitu loh. Penasaran deh, Kak. Tolong jelasin dong. Maksudnya usaha kecil tuh kayak apa? Jadi aku udah beberapa bulan gitu buka komisi di situs-situs online gitu. Ya komisinya sih gambar digital gitu. Aku juga mau dong buka usaha begitu. Kayaknya seru tuh. Terus penghasilannya juga lumayan kan pasti? Ya lumayan lah penghasilannya gitu. Wah, awalnya gimana tuh, Kak? Kok bisa sih tiba-tiba mulai aja gitu usahanya? Nah kan kamu juga penasaran. Jadi kapan ya? Tahun lalu tuh aku mulai ada passion untuk gambar gitu. Dan aku belajar dikit dan mulai bagus gitu menurut aku. Dan dapat dukungan dari orang-orang luar kalau sebaiknya aku buka komisi. Jadi ya sudahlah, aku buka komisi dan coba-coba gitu. Kalau situsnya gimana? Tadi kan kamu bilang buka komisi di situs-situs online. Maksudnya gimana tuh? Kalau masalah situs sih sebenarnya lumayan fleksibel gitu loh. Tapi kalau aku sendiri, aku buka komisi itu ada lewat Discord, Fiverr, banyak sih sebenarnya. Tapi aku lebih ke make dua itu untuk kalau mau buka komisi. Kok jadi malah bahas ini sih? Coba ke topik yang lain dulu deh. Kalian sendiri pernah dengar kata-kata freelancing nggak? Tuh kan nggak tahu. Jadi gini, freelance itu lebih ke kerja sampingan. Dan mereka itu punya jam kerja yang cukup fleksibel. Jadi kayak mereka tuh nunggu klien ada yang datang baru mereka kerja. Atau mungkin klien udah ada tapi mereka setting sendiri gitu kerjanya mau jam berapa, kayak apa kamu malam atau pagi atau siang, terserah mereka gitu. Gajinya nggak tetap dong. Ya benar sih, mereka nggak punya gaji tetap, tapi penghasilan mereka per bulan tuh bisa jauh di atas UMR. Apalagi kalau misalkan portofolio mereka tuh udah banyak gitu loh. Kira-kira berapa tuh Kel? Kalau dari research sendiri gitu loh, kayak pengalaman sendiri lah ngeliat-liat gitu di situs, orang-orang yang nge-freelance tuh, mereka gajinya tuh, bukan gaji sih, lebih ke penghasilan per proyek gitu, itu tuh bisa 15 sampai 20 dolar. Nah, itu tuh lumayan gede, apalagi kalau misalkan 15 sampai 20 dolar per jam. Kira-kira berapa tuh di rupiah? Ya kira-kira 200.000 sampai 300.000 per jaman lah. Lumayan juga sih. Nah, iya tuh, 2.000 sampai 3.000. Apalagi tuh per jam. Kalau misalkan yang freelance dia mau kerja ya, let's say 5 jam lah per hari. Tinggal kali itu, 2.000 kali 5. Penghasilan dia per hari udah 1 juta. Tapi ya, yang pasti ada hari-hari dia off gitu. Tapi menurut aku sih itu kurang realistis ya untuk para freelancer yang masih pemula. Kenapa? Karena klien-klien pasti memilih freelancer yang portofolionya udah banyak. Tapi aku sih lebih rekomen ke freelancer pemula untuk cari situs yang lebih mudah gitu. Contohnya kayak Fiverr. Bedanya apa tuh? Iya, nggak jauh beda sih. Tapi freelancer di Fiverr bisa nerima bayaran per produk daripada per jam. Dan bayaran tuh bisa jutaan per produk. Tadi kamu katanya komisi apa kok? Oh, kalau aku terima komisi gambar digital. Itu tuh hasil gambarnya jadi hak milik mereka atau gimana ya? Apa bisa dipakai buat keuntungan pribadi juga gitu? Jadi hak milik pribadi nggak sih? Kan mereka bayar buat produknya. Ini sih pengalaman aku ya. Di Fiverr sendiri, kita sebagai penjual bisa setting biar produk yang kita buat tidak bisa digunakan untuk kepentingan profit klien. Kalau
misalkan konsumennya sengaja dipakai buat profit gimana? Itu masuk ke masalah copyright nggak sih? Masalah hak cipta gitu. Nah iya bener Sel, ada kayak semacam sanksi tersendiri juga gitu. Lumayan serem ya, kok bisa gitu sih? Jadi ya hak cipta yang karya yang dibuat itu tuh masih ada di tangan freelancer, bukan klien yang bayar ke freelancernya. Tapi kliennya masih bisa buat keuntungan sendiri nggak? Sebenarnya sih bisa-bisa aja, selagi nggak melanggar hak cipta freelancernya. Contohnya gimana? Ya simpelnya sih ya sekedar kasih kredit gitu ke freelancernya. Kalau misalkan aku mau coba-coba buka usaha kayak kamu, apa yang harus aku lakuin pertama-tama? Ya yang pasti sih kamu tentuin dulu mau usaha apa. Aku sih rekomendasiin kamu untuk buka usaha bikin jingle produk gitu untuk perusahaan-perusahaan lain. Boleh banget tuh, perusahaan sekarang banyak yang baru buka kan? Istilahnya startup ya? Boleh banget tuh, Dit. Ya pasti banyak banget perusahaan-perusahaan kecil yang butuh musik-musik jingle gitu biar bisa kenalin produknya ke masyarakat. Kalau bayarannya gimana tuh? Ya jelas besar sih Dit. Tapi jingle produk tuh kayak gimana ya? Masih susah bedanya sama lagu background. Jadi, jingle produk tuh lebih mengarah ke periklanan produknya. Pastinya musiknya mempunyai kaitan yang besar dengan produk yang ditawarkan. Kelihatannya simple ya. Tinggal asal sebut nama produknya pakai nada, satu-satu jadi deh. Ya sayangnya sih nggak semudah itu. Ada beberapa orang yang mungkin tiba-tiba muncul gitu ide di kepalanya. Dan mungkin ada yang butuh berbulan-bulan gitu. Ya sebenarnya sih tergantung kreativitas sendiri gitu. Oh iya, by the way, aku beberapa hari yang lalu ngeliat ada iklan Shopee yang nyanyi-nyanyi Shopee COD itu loh. Kok mereka dicampur sama gerakan gitu ya? Kayak senam aja deh. Ya itu sih biar terkesan catchy aja gitu. Kesannya kayak berirama gitu ya gerakannya. Sesuai aja sama jingle produk Shopee-nya. Kira-kira ada yang punya ide nggak jingle produknya kayak gimana? Kalau pakai angklung gitu boleh kah? Ya bisa aja sih sebenarnya selama nyambung gitu sama produk yang mau diiklankan. Contohnya nih, misalkan kita iklanin mie goreng, bisa lah ya kita pakai angklung gitu. Tapi kalau Indomie bukannya sama-sama aja ya? Kan jinglenya tuh kayak Indomie seleraku gitu kan? Iya, biasanya produk yang udah terkenal tuh lebih pilih pakai jingle produk yang sama. Biar konsumen langsung familiar gitu ya. Jadi kayak jingle produknya Aqua ya, yang kayak teng 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 teng. Nah, itu deh pendapat kita tentang beberapa rencana bisnis kecil atau istilah lainnya freelance. Jadi lumayan juga ya kerjaan freelance. Udah kerjanya fleksibel, gajinya lumayan besar. Kalau misalkan portofolionya udah banyak, makin gede lah gitu. Nah yaudah deh, terima kasih sudah mendengarkan pembicaraan kecil kita di hari ini ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.